Halo, selamat datang di channel Agzi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 305 sampai 306. Mari kita bahas. Langit malam berwarna merah membara, terbakar oleh ledakan cakra yang saling bertubrukan. Di tengah lautan api dan reruntuhan bebatuan, suara teriakan para shinobi menggema dari segala arah. Perang besar antara pasukan Konohagakure dan Sanigakure telah mencapai titik klimaksnya. Udara begitu panas, seperti neraka yang terbuka di dunia. Asap, abu, dan pecahan batu beterbangan, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menenangkan malam itu. Di tengah kekacauan itu, Uzumaki Saruto berdiri tegak di atas puing batu raksasa, tubuhnya diselimuti api yang berputar liar. Senjutsu kataknya sudah aktif, pupil matanya berubah, dan mata Rine Jougan memancarkan cahaya ungu kebiruan yang menembus gelap. Napasnya teratur namun berat. Di tangannya tergenggam pedang Bakudan, bila berenergi cakra murni yang bergetar seperti nyala api. Di seberang lautan magma buatan, sosok Mirza Uzumaki berdiri tegak, seluruh tubuhnya berlumur magma yang terus menetes ke tanah, menguapkan air di sekitarnya menjadi kabut panas, senyum kecil muncul di wajahnya meski luka bakar menutupi sebagian tubuhnya. Saruto, kau pikir kau bisa menghentikan bara api ini dengan senjutsu katakmu? Katanya dengan nada serak namun tegas. Saruto menatap tajam, api di tubuhnya semakin membesar. Aku tak peduli berapa kali kau bangkit, Mirza, malam ini aku akan mengakhiri semuanya. Aura cakranya meningkat tajam hingga para shinobi di sekitar medan perang terpaksa mundur. Ledakan pertama terjadi ketika Saruto melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak api di udara. Mirza merespons dengan mengangkat kedua tangannya, mengalirkan magma pijar dari tanah yang meledak seperti gunung berapi kecil. Dua kekuatan itu bertabrakan di udara, menghasilkan gelombang panas luar biasa hingga membakar pepohonan di radius ratusan meter. Rasengan Enkai, teriak Saruto. Bola cakra di tangannya menyala merah oranye, berputar dengan nyala api hidup. Ketika ia menabrakkan rasengan itu ke pertahanan magma Mirza, ledakan besar menghancurkan tanah di bawah mereka. Potongan batu meledak ke segala arah. Mirza tersenyum gila. Itu belum cukup. Ia meninju tanah dan magma menembus dari bawah, menghantam Saruto hingga tubuhnya terlempar. Namun Saruto segera menahan posisi di udara, menjejakkan kakinya pada cakra api dan melesat kembali dengan kecepatan tinggi. Pertarungan itu menjadi pusat perhatian seluruh medan perang. Shinobi Konoha dan Sanigakure berhenti sejenak, menyaksikan dua monster cakra Uzumaki saling bertarung dalam panas yang menyesakkan dada. Ledakan demi ledakan terus terjadi, dan suhu udara meningkat hingga pasir di bawah kaki mereka mulai meleleh. Saruto menebaskan pedang Bakudan ke depan, menciptakan gelombang energi panas yang menembus pertahanan Mirza. Darah menetes dari bahu Mirza, namun ia justru menertawakan rasa sakit itu. Kau pikir darah ini akan menghentikanku, Saruto? Dengan cepat Mirza membakar lukanya menggunakan magma, kulitnya menyatu kembali meski tampak melepuh. Pemandangan itu membuat Saruto menggeram marah. Tubuhmu mungkin bisa menyatu, tapi jiwamu akan aku hancurkan. Saruto mengangkat tangannya, membentuk segel, api di tubuhnya membentuk lapisan baru, menutupi kulit dan rambutnya. Mode Eno telah aktif sepenuhnya, tubuhnya tampak seperti dewa api dengan cakra menyala di sekujur tubuh, angin panas mengitari sekelilingnya, menciptakan pusaran yang membakar tanah setiap kali ia melangkah. Mirza menatap dengan tatapan tajam, ia tahu inilah saatnya mempertaruhkan segalanya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa Uzumaki yang sesungguhnya. Ia menggertakkan giginya, senjutsu magma mulai aktif. Tubuhnya kini diselimuti magma yang bersinar merah muda kekuningan, setiap gerakannya meninggalkan jejak lava cair yang menyala di tanah. Gelombang cakra mereka bertabrakan, menciptakan ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Shinobi di sekitar mereka harus melindungi diri dengan penghalang, bahkan pasukan medis pun terpental oleh tekanan cakra dari dua sosok itu. Saruto melesat lebih dulu, menyerang dengan pedang Bakudan yang kini menyala seperti matahari kecil. Tebasannya menghantam dada Mirza, namun magma Mirza menahan bilah itu dengan keras, seolah besi menabrak baja pijar. Kau tak akan bisa menembus pertahananku, Saruto, teriak Mirza, lalu menyikut Saruto hingga terpental. Saruto berputar di udara dan mendarat dengan mantap, matanya berkilat, pupil Rinjougan menyala dengan pola spiral yang berdenyut. Saruto membuat segel dengan cepat, lalu muncul bola api besar di atas telapak tangannya, rasengan api, namun kali ini dilapisi cakra alam dari senjutsu kataknya, bola itu berdenyut, seolah bernyawa. Rasengan Senen. Ia meluncurkan rasengan itu ke arah Mirza. Mirza menahan serangan itu dengan magma dari seluruh tubuhnya, ledakan kembali terjadi, mengguncang area luas dan menciptakan kawah besar di antara mereka. Setiap kali ledakan mereda,
Keduanya tetap berdiri, luka di tubuh Mirsa semakin parah, kulitnya terbakar di banyak tempat. Namun ia tetap tersenyum, terus memulihkan diri dengan membakar luka-lukanya. Rasa sakit itu bukan lagi penghalang, melainkan bagian dari amarahnya. Saruto mulai merasakan kelelahan. Mode Eno memakan energi besar, namun tekadnya untuk mengakhiri perang membuatnya terus maju. Aku tidak akan berhenti sebelum semua ini berakhir. Mirsa membalas dengan napas berat, magma di sekelilingnya mulai kehilangan pijarnya sedikit demi sedikit. Kau pikir aku juga ingin terus berperang, Saruto? Tapi dunia ini hanya mengenal api dan darah? Saruto diam sejenak, matanya menatap Mirsa bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama Uzumaki yang tersesat dalam kebencian. Namun perang tidak memberi ruang untuk belas kasihan. Ia kembali maju, menebas dengan pedang Bakudan yang kini meledak setiap kali mengenai udara. Mirsa menahan dengan kepalan magma, ledakan besar terjadi di antara mereka, membuat tubuh keduanya terpental jauh. Mereka jatuh, menggulung di tanah, lalu berdiri lagi dengan napas terengah. Udara di sekitar menjadi begitu panas hingga api di pepohonan mulai mati sendiri karena kehabisan oksigen. Ini sudah terlalu lama, kata Saruto perlahan, jika kita terus begini, tak akan ada yang tersisa. Mirsa tertawa lemah, menatap langit. Mungkin itu takdir kita, Saruto. Dua api yang sama, saling membakar sampai tak ada yang tersisa. Saruto menutup matanya sejenak, kemudian menyalakan api di tangan kanannya. Rasengan api kembali terbentuk, kali ini lebih besar dan lebih padat. Kalau begitu, mari kita akhiri dengan satu serangan terakhir. Mirsa menunduk sedikit, magma di tubuhnya mulai menyatu di satu titik di dadanya, lalu mengalir ke tangannya. Aku setuju, magma no Tatekake, serangan terakhirku. Mereka berdua melesat bersamaan, menciptakan gelombang tekanan yang membelah udara. Dua kekuatan itu bertemu di tengah, ledakan yang dihasilkan begitu dahsyat hingga tanah di bawah mereka pecah, magma menyembur ke segala arah, dan langit malam seolah menyala terang. Saruto dan Kobura sama-sama terdorong mundur. Kobura merasakan kulit tangannya melepuh, tapi ia menahan sakit itu. Dia seperti monster yang tak mau mati, gumamnya pelan. Saruto menggenggam pedangnya erat. Monster atau bukan, dia tetap shinobi, dan tugasku adalah menghentikannya. Ia mengalirkan cakra alam lebih dalam, lalu berteriak, mode NO, rasengan Bakudan, bola api merah menyala terbentuk di tangan kirinya, berputar cepat, menyatu dengan pedang di tangan kanan. Mirsa membalas dengan senjutsu magma. Dai Enkai no Jutsu, dari mulutnya keluar semburan magma super panas yang bisa membakar udara. Bentrokan dua energi itu menimbulkan gelombang tekanan besar, menghancurkan pepohonan, membuat tanah bergetar keras. Kobura melompat ke udara, mengincar kepala Mirsa. Ia memutar tubuhnya, pedangnya berputar membentuk pusaran angin tajam. Tebasan Kaze Tatsumaki, serangnya. Mirsa menangkisnya, tapi luka-lukanya makin banyak. Setiap kali dia menutup luka dengan magma, darahnya makin deras keluar. Saruto tahu, generasi itu bukan tanpa batas. Kali ini Saruto melesat dari belakang, menebas tepat di punggung Mirsa. Mirsa menjerit keras, darah dan magma menyembur bersamaan. Namun dalam jeritannya, ia justru menatap langit dan tertawa. Heh, panasnya luar biasa, aku bisa merasakan kekuatan Saburo sama mengalir di dalamku. Saruto menatapnya dengan tatapan serius, kau bukan Saburo. Kau hanya korban ambisi Sanigakure. Benturan berikutnya membuat tanah meledak. Kobura terus menekan dari sisi kiri, Saruto dari sisi kanan. Mirsa terus bertahan, tapi langkahnya mulai goyah. Nafasnya berat, dan panas di sekitarnya mulai berkurang. Saruto memanfaatkan momen itu, menerjang dengan kecepatan tinggi. Pedangnya menembus pertahanan magma yang mulai menipis. Ledakan besar kembali mengguncang tempat itu. Kobura menutup wajahnya dari ledakan, lalu melihat tubuh Mirsa yang tersungkur di tengah kawah magma. Apakah dia sudah kalah? Tanyanya. Saruto menatap diam-diam, matanya bersinar dengan Rine Jougan. Tidak, aku masih merasakan cakranya. Dan benar saja, Mirsa mengangkat kepalanya perlahan. Dengan tubuh yang nyaris hancur, ia masih tersenyum. Kalian kuat, tapi Sanigakure tidak akan runtuh hanya dengan dua shinobi. Namun sebelum ia bisa berdiri sepenuhnya, Saruto memusatkan cakra terakhirnya. Kobura, bantu aku, ini kesempatan terakhir. Kobura mengangguk, mereka berdua melompat bersamaan, memusatkan seluruh tenaga mereka dalam satu serangan terakhir. Saruto mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, sedangkan Kobura memutar pedangnya menciptakan spiral angin. Gabungan dua serangan itu menembus udara dan menghantam Mirsa dengan ledakan besar. Ledakan itu menciptakan semburan api dan angin yang membentuk kubah cahaya. Saat asap menghilang, Mirsa terlihat berlutut, tubuhnya retak seperti batu yang meleleh.
Dia menatap Saruto dan Kobura dengan senyum tipis. Kalian, benar-benar kuat, katanya pelan sebelum tubuhnya hancur menjadi abu magma yang memendar cahaya oranye. Saruto terdiam lama, memandangi tempat Mirsa terakhir berdiri. Dia bukan musuh yang mudah, tapi aku tahu, dia bertarung bukan untuk kehancuran, melainkan demi desanya. Kobura menyarungkan pedangnya, napasnya terengah. Kau benar, tapi kalau semua terus begini, perang ini akan menghancurkan segalanya. Saruto menatap langit yang mulai memudar dari merah menjadi kelam. Maka kita harus akhiri perang ini, sebelum bumi ini jadi lautan magma. Asap tebal belum sepenuhnya menghilang dari kawah pertempuran ketika tanah di bawah mulai bergetar kembali. Saruto yang masih berlutut tiba-tiba merasakan getaran aneh dari dalam bumi. Ia menatap ke arah jasad Mirsa yang seharusnya telah membatu, namun retakan kecil muncul di permukaannya. Dalam hitungan detik, magma merah menyala keluar dari celah itu, dan tubuh Mirsa kembali terbentuk perlahan, kali ini dengan aura yang jauh lebih liar dari sebelumnya. Tidak mungkin, desah Saruto terkejut. Tubuh Mirsa masih terbakar, namun matanya kini berwarna oranye menyala, pupilnya berputar seperti pusaran api. Ia bangkit dengan tawa gila, darah dan magma bercampur menetes di tanah. Kau kira aku akan menyerah begitu saja, Saruto? Hahaha, aku adalah api abadi Uzumaki. Saruto bersiap lagi, meski tenaganya hampir habis. Namun sebelum ia melancarkan serangan, tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok lain berlari cepat, Kobura, pengguna pedang Konoha dengan aura cakra tajam menyelimuti tubuhnya. Pedang panjangnya berkilat, memantulkan cahaya merah dari kobaran api di sekitarnya. Kobura berteriak keras, Saruto, menyingkir, aku akan urus sisa magma hidup itu. Ia melesat cepat, meninggalkan bayangan di udara, lalu menebas Mirsa dengan serangan diagonal yang kuat. Pedang Kobura menghantam keras tubuh Mirsa, menciptakan ledakan yang menyilaukan, namun dari dalam asap ledakan, Mirsa muncul lagi. Meski kali ini tubuhnya tampak goyah, kau juga ikut, Kobura, hahaha, 2 lawan 1, tetap saja panasnya milikku. Kobura menatap dingin, menyalakan cakra di pedangnya hingga bilahnya bergetar hebat. Kalau begitu rasakan dinginnya besi Konoha, ia menebas lagi, dan Saruto ikut menyerang dari sisi lain dengan rasengan api. Ledakan ganda itu menghantam Mirsa bersamaan, membuat tubuhnya terpental jauh dan menabrak batu besar yang langsung meleleh terkena panas tubuhnya. Debu dan magma menyembur, namun Saruto tahu pertarungan ini belum selesai. Dari celah asap, Mirsa melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Ia tahu dirinya mulai terdesak, luka-luka di tubuhnya semakin parah. Bahkan magma yang menutupi tubuhnya mulai kehilangan pijar. Sial, cakraku terkuras, katanya terengah. Lalu menatap ke arah utara, ke tempat ledakan besar lain mengguncang medan perang. Jido, aku harus ke sana, gumamnya, lalu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak panas di udara. Saruto menatap arah kepergian Mirsa, dia kabur. Kobura menggertakkan giginya, dia menuju ke area timur, ke arah Jido, tanpa menunggu, keduanya langsung melesat mengejar, meninggalkan barisan shinobi Konoha yang masih mengevakuasi korban. Di sisi lain medan perang, pertempuran antara dua monster cakra lainnya sudah mengguncang bumi. Uchiha Bayu, dengan Eternal Rine Mangekyo saringannya, berdiri di tengah kawah besar, tubuhnya dilapisi cakra Rokubi yang memancar biru lembut. Di hadapannya, Uzumaki Jido, pengguna taijutsu gerbang ke-10, berdiri dengan tubuh penuh uap merah darah. Otot-ototnya bergetar, dan aura panas menekan seluruh area. Kau kuat sekali, Bayu, kata Jido dengan tawa menantang. Tapi taijutsuku akan menghancurkanmu. Ia meninju tanah, menciptakan ledakan udara. Bayu menangkis dengan Susanunya, pedang kubi kiri Bocho beradu dengan tinju Jido hingga menghasilkan gelombang tekanan yang menghancurkan pepohonan di sekitar. Bayu tersenyum tenang, taijutsumu cepat, tapi tidak secepat saringanku. Ia melesat, menebas dari atas, namun Jido melompat dan menendang balik, menciptakan benturan di udara yang memecah batuan di bawah mereka. Saat itulah Mirsa muncul dari sisi kiri, melesat cepat dan mendarat di dekat Jido. Jido, aku butuh bantuanmu, aku terpojok oleh Saruto dan Kobura. Jido menoleh dengan alis terangkat, kau lagi, bukannya kau tadi hampir membunuh Saruto? Mirsa tertawa kaku, ya, tapi bocah itu punya mode Eno, panasnya tak tertahankan. Aku nyaris hangus sendiri, ayo, kerjasama konyol kita lagi. Jido menghela napas panjang, lalu tertawa, kerjasama konyol, baiklah, kenapa tidak? Kita belum pernah kalah kalau dua api bergabung. Ia memukul dadanya, meningkatkan cakra gerbangnya, aura merah makin padat, menyelimuti tubuhnya seperti api hidup. Bayu yang melihat keduanya bergabung, mengerutkan kening, sial, ini tidak bagus. Ia menyalakan kembali cakra bijunya,
membentuk ekor Rokubi di belakangnya. Kalau begitu, aku tidak sendiri juga. Dari kejauhan, kobaran api muncul, Saruto dan Kobura telah tiba. Keduanya mendarat di sisi Bayu, formasi 3 shinobi Konohagakure kini lengkap. Kobura menyeringai, akhirnya kita lengkap lagi. Bayu, kau masih utuh. Bayu menjawab dengan senyum tipis, lebih dari sekadar utuh. Aku panas sekali. Ia mengarahkan mata Rine Mangekyo-nya ke arah 2 Uzumaki di seberang, kali ini, tidak ada lagi yang menahan kita. Saruto berdiri di tengah, aura apinya kembali menyala perlahan. Kobura, Bayu, kita harus hati-hati. Jido membuka gerbang ke-10, dan Mirsa sudah menggabungkan senjutsu magmanya. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan setengah medan perang ini. Kobura mengangkat pedangnya, baik, kalau begitu kita buat serangan yang bersih. Aku akan jadi perisai, kau dua jadi palunya. Di seberang, Mirsa sudah siap, magmanya membentuk lapisan pelindung di sekitar Jido. Ayo, Jido, tunjukkan pada mereka apa artinya kemarahan Uzumaki sejati. Jido meninju udara, tekanan cakranya menembus jarak dan menghantam Bayu, membuatnya terdorong ke belakang beberapa langkah meski sudah dilindungi Susanoo. Kekuatan fisiknya gila, gumam Bayu. Saruto menatap Mirsa dengan dingin. Kau tidak akan lolos kali ini. Ia berlari cepat, tubuhnya terbakar api, menciptakan garis merah di tanah. Kobura menyusul dari sisi kanan, sementara Bayu melesat dari atas dengan pedang kubi kiri yang membesar karena cakra Rokubi. Mirsa dan Jido bersiap. Jido melompat tinggi, menendang udara hingga menciptakan pusaran tekanan yang menghantam Kobura, sementara Mirsa menembakkan magma ke arah Saruto dan Bayu bersamaan. Ledakan besar terjadi, membuat medan perang terang benderang seperti siang hari. Saruto menembus ledakan itu, tubuhnya terbakar, namun rasengan apinya sudah siap. Ia menerjang langsung ke arah Mirsa, menghantamnya di dada, membuat magma Mirsa terbelah dan meledak. Mirsa berteriak kesakitan, tapi sebelum Saruto bisa melanjutkan, Jido muncul dari samping dan menghantam Saruto dengan tinju keras ke perutnya, membuatnya terlempar jauh hingga menabrak batu besar. Kobura menebas Jido dari belakang, namun Jido memutar tubuhnya dan menahan pedang itu dengan tangan kosong, kulitnya retak karena panas cakra, tapi ia menendang Kobura dengan keras, membuat ninja pedang itu jatuh berlutut. Bayu datang dari udara, membentuk 2 ekor Rokubi menjadi cambuk cakra dan melemparkannya ke arah Mirsa dan Jido. Kedua musuh itu terikat sebentar, tapi Mirsa meledakkan magma dari tubuhnya hingga tali cakra itu terputus. Pertempuran menjadi kacau, tanah meleleh, udara panas, dan cakra dari 6 sosok itu beradu di tengah badai api. Ini gila, teriak Kobura, kita tidak bisa bertarung terus seperti ini di area terbuka, bisa menghancurkan pasukan sendiri. Saruto bangkit lagi, wajahnya ditutupi debu dan luka. Kalau begitu, kita seret mereka ke utara, ke jurang batu. Di sana tidak ada siapa-siapa. Bayu mengangguk, lalu melesat ke arah Jido dengan serangan kuat. Ayo kejar aku kalau berani, ia memprovokasi mereka dan melompat ke arah jurang. Jido tertawa keras, kau pikir aku takut? Ia mengejar dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak tanah terbelah di belakangnya. Mirsa pun melesat, meninggalkan jejak magma cair. Saruto dan Kobura segera mengikuti. Dalam hitungan detik, pertemuan 2 kelompok shinobi kuat ini berada di pinggir medan tempur. Udara panas menyelimuti seluruh area, cahaya dari magma yang menetes di bawah kawah magma yang membuat bayangan mereka tampak seperti siluet iblis di dinding batu. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita, kata Saruto pelan, menatap Mirsa dan Jido di seberang jurang. Jido tersenyum lebar, bagus, pertarungan ini akan menjadi legenda. Bayu mengangkat pedang kubi kirinya, cakra Rokubi mengalir di sepanjang bilahnya, membentuk kilatan biru berdenyut. Kalau begitu, mari kita selesaikan legenda ini malam ini. Dan sekali lagi, keenam mata itu saling bertemu, api, magma, dan cakra suci berpadu dalam satu tempat, membawa dunia shinobi ke titik ledakan baru. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan tetap berdiri ketika matahari kembali terbit esok hari. Ledakan demi ledakan masih bergema di jurang batu yang kini menjadi medan baru pertarungan. Asap panas mengepul dari setiap sisi tebing, dan permukaan tanah sudah berubah menjadi merah menyala akibat sisa magma yang merembes dari bawah. Udara begitu panas hingga sulit bernapas, namun keenam shinobi itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Uchiha Bayu berdiri tegak di atas batu besar, tubuhnya diselimuti aura biru dari cakra Rokubi, matanya berkilat tajam, pupil eternal Rine Mangekyo saringannya berputar pelan. Kita akhiri semua ini sekarang juga, gumamnya. Ia mengangkat tangannya, membentuk tanda segel. Dari tubuhnya keluar uap panas berwarna biru muda yang mulai menutupi seluruh jurang.
Saruto yang berdiri tidak jauh darinya mengenali gerakan itu. Bayu, tunggu dulu, teriaknya. Namun terlambat. Bayu telah melepaskan tekniknya. Rokubi no Enmu, kabut panas penyatu. Suara mendesis terdengar ketika uap panas keluar dari tubuhnya dalam jumlah besar. Uap itu meluas cepat, membentuk selimut panas yang mematikan. Batu-batu mulai retak, dan bahkan api di permukaan magma terlihat mendidih. Kobura menutupi wajahnya. Gila, ini panas sekali. Namun dari balik kabut panas itu, terdengar tawa pelan. Hahaha, Bayu, kau baru saja membuat kesalahan besar. Suara itu berasal dari Mirsa, yang kini tubuhnya menyerap panas dari udara dengan cepat. Senjutsu magmanya berputar di sekeliling tubuhnya, menyerap setiap partikel panas yang dilepaskan Rokubi. Saruto menatapnya kaget. Tidak, jangan bilang, benar saja, aura Mirsa berubah. Warna magma di tubuhnya kini bukan lagi merah menyala, melainkan oranye keemasan. Uap panas berubah menjadi aliran cakra di sekitarnya, terserap ke dalam tubuhnya melalui kulit yang berdenyut dengan cahaya merah. Mirsa menatap Bayu dengan senyum miring, kau baru saja memberiku kekuatan tambahan. Bayu memundurkan langkahnya, sialan, aku lupa dia sudah memasuki mode senjutsu magma. Jido yang berdiri di sebelah Mirsa tertawa keras, oe, Mirsa, kau sekarang bahkan lebih panas daripada aku setelah membuka gerbang ke-10, hahaha. Kau benar-benar seperti Saburo-san sekarang. Mirsa menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Tentu saja, ini adalah apa yang diajarkan Saburo kepadaku. Dia yang mengajarkanku bagaimana mengendalikan magma sejati, bagaimana menyeimbangkan panas dengan tubuh tanpa terbakar. Saruto mengernyit. Nama Saburo kini kembali menggema di antara mereka. Saburo, jadi benar, dia yang melatihmu. Mirsa mengangguk dengan bangga. Ya, Saburo-san adalah satu-satunya yang bisa menahanku hidup-hidup ketika magma di tubuhku lepas kendali. Dia berkata, kalau aku bisa mengubah panas menjadi napas, maka aku akan menjadi api hidup yang tidak padam. Dan lihatlah aku sekarang. Jido menepuk pundak Mirsa dengan keras. Hahaha, aku iri. Aku tidak bisa menggunakan ninjutsu sekuat itu, tapi aku punya tubuh keras yang tidak bisa ditembus berkat latihan bersama Saburo juga. Kobura menatap dua musuh itu dengan wajah tegang. Latihan bersama Saburo, jadi mereka berdua benar-benar dididik langsung oleh Raijin Kage Sanigakure. Bayu mengepalkan pedangnya, itu artinya, kekuatan mereka tidak hanya berasal dari latihan biasa. Saruto terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Ia tahu siapa Saburo Uzumaki, bukan hanya pengguna Rinnegan merah, tapi juga shinobi yang kekuatannya hampir selevel dewa dalam hal kendali cakra. Dan kini, dua muridnya berdiri di hadapan mereka dengan kekuatan yang tidak lagi bisa diremehkan. Jadi, Saburo melatihmu untuk melawan kami? Tanya Saruto dengan nada berat. Mirsa menatap Saruto tajam, dia melatih kami untuk menghadapi dunia yang menolak perubahan. Konoha adalah masa lalu, Saruto, Sanigakure adalah masa depan. Kata-kata itu membuat udara terasa makin berat. Kobura menahan amarahnya, sedangkan Bayu menatap kosong ke tanah yang bergetar karena panas. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Mirsa. Masa depan tidak dibangun dengan darah sesama shinobi. Mirsa tertawa kecil, suaranya bergetar karena cakra magma yang meledak di tubuhnya. Kau pikir dunia ini akan berubah dengan kata-kata lembut, Bayu? Saburo sudah mencoba berdamai, tapi dunia menolak. Sekarang saatnya api membentuk ulang dunia. Jido mengangkat tinjunya, uap merah mengelilingi lengannya. Dan kami akan jadi peluru pertama dari Sanigakure. Saruto maju selangkah. Kalau begitu, kami akan jadi dinding pertama Konoha yang menghentikan kalian. Tiga shinobi Konoha membentuk posisi bertarung. Kobura memegang pedangnya sejajar dada, Bayu mulai mengumpulkan cakra Rokubi lagi, dan Saruto mengaktifkan kembali mode Eno, api di tubuhnya berputar kencang. Mirsa melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan bekas magma cair. Jido menurunkan kuda-kudanya, ototnya mengeras. Ayo mulai. Bayu menyerang lebih dulu. Ia melepaskan dua cambuk uap Rokubi yang meluncur seperti ular ke arah Mirsa dan Jido. Mirsa menahan dengan dinding magma, sedangkan Jido meninju udara, memecahkan serangan itu menjadi semburan energi. Ledakan terjadi lagi, kali ini lebih panas dan menyilaukan. Kobura melesat dari sisi kiri, menebas dengan pedang cakranya yang bergetar. Mirsa menahan dengan magma padat, tetapi tekanan tebasan Kobura memecahkan lapisan itu sedikit. Kau semakin cepat, Kobura, kata Mirsa dingin. Dan kau semakin ceroboh, jawab Kobura, menendang Mirsa di dada hingga mundur beberapa langkah. Saruto muncul dari atas, menurunkan rasengan api yang membesar. Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, Jido melompat dan menangkisnya dengan tinju berlapis cakra merah, menciptakan benturan udara yang meledak di tengah langit.
Tubuh Saruto terpental, namun ia segera menyeimbangkan diri. Dia cepat sekali, bahkan setelah membuka gerbang ke-10, gumamnya. Bayu kembali bergabung, berdiri di samping Saruto. Kita tidak bisa bertahan lama kalau terus begini. Setiap panas yang kita keluarkan justru memperkuat Mirsa. Saruto mengangguk cepat, kita harus mengubah taktik. Kobura, fokus ke Jido, aku dan Bayu akan menahan Mirsa. Kobura berlari dengan kecepatan luar biasa, pedangnya mengeluarkan getaran sonik. Ia menyerang Jido dengan serangan bertubi-tubi. Jido menahan setiap tebasan dengan tangan kosong, meski setiap benturan meninggalkan luka kecil di kulitnya. Namun tubuhnya memang seperti baja hidup. Sementara itu, Saruto dan Bayu bekerja sama menyerang Mirsa. Saruto membentuk bola api raksasa, Bayu menguatkannya dengan cakra Rokubi, membuatnya berputar cepat hingga menjadi rasengan ganda berlapis energi Biju, rasengan fusion, Rokuen. Mirsa melihat itu dan tersenyum puas. Kekuatan yang bagus, tapi masih belum cukup panas untuk melawanku. Ia menenggelamkan kedua tangannya ke tanah, memanggil magma dari bawah jurang yang naik seperti tsunami merah. Benturan antara magma Mirsa dan rasengan Saruto Bayu menghasilkan ledakan luar biasa, suara dentumannya mengguncang bumi, dan awan panas naik tinggi ke langit. Ketiganya terpental mundur, namun Mirsa yang paling sedikit terluka, tubuhnya tampak bercahaya keemasan, matanya bersinar terang. Sekarang aku tahu, inilah puncak senjutsu magma. Saburo-san benar. Aku telah menyatu dengan panas bumi itu sendiri. Jido tertawa besar. Hahaha, lihat kau, Mirsa, kau seperti Saburo-san versi muda. Mirsa tersenyum, kau benar, dan kau seperti batu yang dia lempar ke gunung, keras tapi tak bisa berhenti. Saruto, Bayu, dan Kobura berdiri lagi dengan napas berat. Kobura mengangkat pedangnya, sial, kekuatan mereka melonjak drastis. Kalau Saburo benar-benar sudah sejauh itu. Bayu menatap jauh, matanya redup sejenak. Mungkin Ken-san sedang berhadapan dengan neraka sekarang. Saruto menatap mereka berdua. Kita tidak boleh kalah di sini. Kalau kita tumbang, maka seluruh pasukan Konoha akan kehilangan harapan. Mirsa mendengar itu, dan suaranya bergetar dengan kebanggaan. Harapan kalian akan mati malam ini, karena Saburo-san telah menjadi lebih dari sekadar shinobi. Dia kini adalah Raijin Kage sejati. Kalimat itu menggema di antara mereka, membuat suasana membeku. Angin panas berhenti sejenak. Kobura menelan ludah keras-keras, Saruto mengepalkan tinjunya, dan Bayu merasakan hawa dingin merayap di punggungnya meski udara di sekitarnya terbakar. Raijin Kage, bisik Saruto. Jadi, Saburo benar-benar telah melampaui batas manusia. Jido mengangkat tinjunya lagi, suaranya lantang, dan kami adalah muridnya, jadi jangan mimpi kalian bisa mengalahkan Sanigakure. Ledakan cakra meledak dari tubuh mereka berdua, cahaya merah dan oranye berpadu, mengguncang tanah hingga batu-batu mulai melayang di udara. Di bawah sinar bulan yang tertutup debu, dua Uzumaki dari Sanigakure berdiri seperti dewa api dan kekuatan. Saruto memandang mereka dengan tekad baru, api di tubuhnya menyala lagi. Kalau begitu, kami akan menunjukkan apa arti sejati dari cahaya Konoha. Bayu memejamkan matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan pupil berputar 3 spiral. Rine Mangekyo, Tengoku no Maboroshi. Kobura bersiap di sisi mereka, pedangnya bergetar hebat hingga menimbulkan gelombang angin. 3 cahaya Konoha melawan 2 api Sanigakure, ini akan menjadi malam terpanas dalam sejarah dunia shinobi. Dan sekali lagi, tanpa aba-aba, keenam sosok itu saling menerjang dalam badai magma dan api, mengguncang bumi dan langit, sementara nama Saburo, sang Raijin Kage, menggema di benak mereka sebagai bayangan kekuatan baru yang perkembangan Naya cukup mengerikan dan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.